잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoridatul Huiroh, NPM 23 dari kelas A D3 Farmasi Angkatan 2022. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas mengenai review artikel mikrobiologi sebagai pengganti ujian akhir praktikum. Judul artikel yang saya ambil untuk direview berjudul Uji Cemaran Mikroba Es Batu pada Penjual Minuman di Lingkungan Pasar Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Artikel ini dibuat oleh Tiara Cahya, Melova Amir, dan Rosario Tri Julia Mos Manalu dengan volume 12 nomor 2 Juli 2019 halaman 78 sampai 84. Latar belakang adanya penelitian mengenai es batu ini adalah untuk melihat apakah air yang digunakan untuk membuat es batu itu higienis dan memenuhi standar atau tidak. Es batu merupakan produk pelengkap yang sering disajikan bersamaan dengan minuman sehingga mudah terkontaminasi oleh bakteri coliform. Nah, syarat mutu es batu ini diatur dalam Standar Nasional Indonesia atau SNI 0138391995, yaitu kualitas es batu harus memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai Permenkes RI. Salah satunya adalah tidak boleh mengandung bakteri coliform melebihi ambang batas. Karena latar belakang yang telah disebutkan barusan, maka dilakukanlah pengujian mengenai cemaran mikroba es batu pada penjual minuman di lingkungan pasar Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Metodologi penelitian. Es batu yang digunakan sebagai sampel diambil dari penjual minuman di gerobak dan warung, yaitu pada dua pasar yang berbeda, Pasar Lenteng Agung dan Pasar Timbul. Untuk metode penelitiannya sendiri, yaitu menggunakan pengujian angka lempeng total atau ALT dan pengujian MPN atau Most Probable Number. Uji ALT dilakukan dengan cara es batu dicairkan dan diambil 1 mili yang kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah diisi dengan 9 mili NaCl 0,9% dan dihomogenkan. Hasil tersebut merupakan pengenceran 10 pangkat minus 1 atau pengenceran yang pertama. Kemudian dibuat pengenceran 10 pangkat minus 2 atau pengenceran yang kedua menggunakan 1 mili dari pengenceran 10 pangkat minus 1 ke dalam tabung reaksi baru yang telah diisi dengan 9 mili NaCl 0,9% dan dihomogenkan. Pengenceran tersebut dibuat sampai 10 pangkat minus 5 dengan perlakuan yang sama seperti 10 pangkat minus 2 sebelumnya. Nah, kemudian disiapkan plate cone agar. Ketika plate cone agar sudah padat, maka dimasukkan 0,1 mili dari setiap pengenceran sebelumnya dan dilakukan secara duplo yang nanti hasilnya akan dirata-rata. Lalu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Pengujian yang kedua yaitu MPN. Di sini ada 3 uji dari MPN ini. Untuk uji yang pertama adalah uji penduga. Tabung 1-3 diisi dengan 10 mili lactose broth double strange dan tabung 4-9 diisi 5 mili lactose broth single strange. Tambahkan 10 mili sampel dan diinokulasikan pada tabung 1-3, 1 mili sampel pada tabung 4-6 dan 0,1 mili sampel pada tabung 7-9. Tabung di vortex agar sampel merata dan diinkubasi selama 2 hari pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, ketika hasil yang didapatkan ini positif pada uji penduga, maka akan dilanjutkan dengan uji penguat. Caranya, dipindahkan satu ose biakan ke tabung yang berisi Brilliant Green Lactose Bile Broth, lalu diinkubasi selama 2 hari pada suhu 37 derajat Celcius. Yang terakhir, uji pelengkap. Uji ini dapat dilakukan ketika didapatkan hasil positif dari uji penguat. Caranya, diambil satu ose dan diletakkan pada media eosin metilen blue agar. Kemudian diinkubasi selama 2 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius.
Selain adanya uji ALT dan MPN, di sini juga ada uji keberadaan bakteri Salmonella sp. Caranya, mengambil 1 mili sampel, dimasukkan ke tabung reaksi yang berisi 9 mili NaCl 0,9% dan dihomogenkan. Hasil itu merupakan pengenceran 10⁻⁻1. Kemudian, diambil 1 mili pengenceran 10⁻⁻1 dan dimasukkan ke tabung baru yang berisi NaCl sehingga didapatkan pengenceran 10⁻⁻2. Pengenceran ini dilakukan sampai 10⁻⁻5. Setiap pengenceran diambil 1 mili dan dimasukkan ke tabung berisi lactose broth dan diinkubasi selama 1 hari. Nah, setelah 1 hari, diambil 1 ounce dan digoreskan pada media Salmonella Shigella agar dan diinkubasi selama 24-28 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah itu dilakukan pewarnaan gram untuk menentukan apakah Salmonella tersebut berupa gram negatif atau gram positif. Hasil dan pembahasan. Pada tabel yang pertama, yang sebelah kiri merupakan hasil pengujian angka lempeng total atau ALT pada es batu. A1 dan A2 merupakan es batu yang diambil di Pasar Lenteng Agung pada penjual gerobak. B1 dan B2 merupakan es batu yang diambil di Pasar Lenteng Agung pada penjual warung. Kemudian C1 dan C2 di Pasar Timbul pada penjual gerobak. Yang terakhir, D1, D2 terletak di Pasar Timbul juga pada penjual warung. Pada tabel terlihat bahwa semua sampel tidak memenuhi persyaratan BPOM, di mana persyaratan BPOM untuk jumlah mikroba pada es batu sebanyak 10⁻2 minus 10⁻4. Cemaran tertingginya berada pada A2, yaitu 2,08 kali 10⁻5, dan pada C2 yaitu 4,8 kali 10⁻5. Ketika dilihat dari posisi penjualannya, A1 dan C2 ternyata berada di luar pasar, yaitu di pinggir jalan, sehingga kemungkinan faktor cemaran pada es batu itu berasal dari udara atau debu, suhu, dan juga lingkungan yang kurang bersih, di mana pada sampel A1 dan C2 ini lokasinya berdekatan dengan selokan. Faktor lainnya bisa juga disebabkan karena kurang memperhatikan sanitasi dan higienis dalam membuat es batu, seperti air yang digunakan dan alat-alat yang digunakan dalam pembuatan es batu. Selanjutnya, hasil dari pengujian MPN. Yang pertama yaitu dari uji penduga. Pada tabel yang di sebelah kanan, tanda positif menandakan adanya gelembung gas dan negatif tidak ada gelembung gas. Gelembung gasnya ini bisa dilihat pada gambar yang sebelah kanan paling bawah, yaitu pada tabung reaksinya terdapat gelembung gas. Sehingga 8 sampelnya ini positif mengandung bakteri coliform dengan jumlah yang melebihi ambang batas yang telah ditetapkan, yaitu kurang dari 1,8 sampai 10 mpn per 100 mili. Cemaran tertingginya berada pada A1, C1, dan C2 dengan jumlah bakteri 210 mpn per 100 mili. Selanjutnya, uji penguat. Uji ini dilakukan untuk meyakinkan keberadaan bakteri coliform. Pada tabel hasil ini, semua sampelnya ternyata tidak memenuhi syarat BPOM mengenai jumlah bakteri yang telah ditetapkan, dan cemaran tertingginya pada A2, C1, C2, dan D1, yaitu sebanyak 150 mpn per 100 mili. Adanya coliform pada es batu ini menunjukkan kemungkinan bakteri bersifat enteropatogenik dan toksigenik. Lalu, untuk uji pelengkap ini, tujuannya untuk melihat apakah pada biakan terdapat Escherichia coli atau tidak, karena pada uji ini media yang digunakan berupa EMBA yang bersifat selektif dalam menumbuhkan E. coli. Nah, ternyata pada sampel terlihat adanya biakan Escherichia coli yang ditandai pada gambar cawan Petri yang terdapat koloni warna hijau. Kemudian
Dilakukan pewarnaan gram. Ternyata Escherichia coli ini merupakan gram negatif karena koloninya ini berwarna merah. Sehingga hasil dari 3 uji pada MPN yang diteliti tidak memenuhi standar BPOM. Uji yang terakhir yaitu uji keberadaan bakteri Salmonella sp. Pada tabel terlihat bahwa dari 8 sampel hanya 1 yang positif Salmonella sp, yaitu pada C2. Artinya C2 ini tidak memenuhi syarat BPOM, yaitu es batu seharusnya tidak boleh mengandung Salmonella sp. Lalu, dilakukan pewarnaan gram. Pada gambar terlihat bahwa hasil pewarnaan gram ini berwarna merah, yang artinya gram negatif dan memiliki bentuk batang atau basil. Kesimpulan, dalam sampel es batu yang diuji, semua tidak memenuhi persyaratan peraturan Kepala BPOM tentang kriteria mikrobiologi olahan pangan kategori es batu, di mana seharusnya es batu tidak boleh mengandung Salmonella sp dan tidak boleh mengandung bakteri coliform yang melebihi ambang batas yang telah ditentukan.